Hei, kamu sudah selesai belum? Aku bilang ya. Kamu pikir aku Teletubbies? Kamu sudah melatih HiQMU. Bisa kamu curang lagi? Kalau kamu berani telepon aku lagi, kamu percaya kalau orang Hibeo bisa melakukan 20 ke kamu? Pukul kamu jadi Teletubbies. Kamu lupa bawa film bodohmu sebelum pergi? Bos. Aku baru saja selesai dalam 2 jam. Beli aku baju untuk reuni kelas. Buang waktu untuk telepon. Kamu sekarang punya 1 jam 56 menit lagi. Kalau aku tidak lihat bajunya sampai saat itu, kamu bisa main Teletubbies MU. Tidak perlu datang kerja besok. Oh, kok bisa begini? Dosa apa yang aku lakukan? Tuhan kirim 2 orang ini untuk menyiksaku. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Pemilihan terbalik. Halo, Ningsue, tolong aku. Kalau kamu tidak datang selamatkan aku, kamu akan ambil jenazahku. Nona muda menunggu kamu lama tapi kamu tidak angkat telepon. Ini di mana? Ini alamat yang diberikan ke aku. Itu seharusnya benar. Coba periksa. Jalan-jalan-jalan. Halo, ini Bapak Su. Ya, kamu siapa? Aku Bapak Zhao Zhengnan dari grup Zhao. Biarkan aku ambil bajunya. Ayo masuk. 2 UM. Dua orang silakan lewat sini. Wah, ini semua punya Bapak Zhao. Kamu pilih. Bilang kalau sudah pilih. Maaf ganggu Bapak Su. Terima kasih, terima kasih. Ya, aku ada urusan dulu. Oke. Wah. Tebak berapa harga satu setel baju di sini? Tidak tahu. Terima kasih, terima kasih. Saya harus sering datang ke tempat ini. Semua pakaian pria. Apa yang kamu lakukan di sini? Tujuan yang jelas sekali. Lihat tombol ini. Wah, ini semua sudah ketinggalan zaman. Jika saya menebak dengan benar, di sini kami menyediakan layanan purna jual seumur hidup. Orang-orang kaya ini terlalu merepotkan. Memakai satu baju selama 10 tahun. Kamu tidak mengerti ini. Baju bagus bisa dipakai seumur hidup. Yang paling mendesak adalah membantunya memilih satu set pakaian. Oh ya. Reuni kelas ya? Ya, seharusnya menunjukkan kualitas tapi tidak terlalu norak. Gaun formal ini memiliki aura yang sangat kuat. Tidak, kalau yang ini bagaimana? Ini bisa santai dan formal. Hei, bahan ini linen. Mudah kusut. Bagaimana kalau bosmu tidak pulang untuk ganti baju setelah pulang kerja? Tidak peduli seberapa memalukannya. Ini. Itu dia. Bagus. Cukup puas. Nanti saya bawa baju ini ke tukang cuci. Setrika tekanan tinggi. Orang miskin selalu mencari masalah. Bagaimana menurutmu? Saya bilang sangat tampan.
Ambil barangmu dan cepat keluar. Sud. Lama tidak bertemu. Ayo kamu terlambat. Hai Yao Yao we. Siapa ini Tuan Sao? Saya Tuan Sao. Katakan 3 kali. Sao Dong. Oh ya. Zhao Dong. Muda dan berbakat. Ketua termuda dari grup Sao ya? Ah tidak. Mr. Sao benar-benar orang yang sibuk. Benar sekali. Kamu masih menggodaku ya? Hahaha hari ini. Ini reuni pertama kita setelah lulus. Semuanya makan dan minum yang enak ya. Oke. Semuanya biar saya yang tanggung. Mr. Sao keren banget. ITU Mr. Zhao. Minum sebanyak yang kalian mau. Whisky Mr. Sao hanya disajikan dengan es. Kasih saya minum juga ya, makasih. Kapan kamu kembali? Jangan bilang sepatah kata pun. Saya akan menjemputmu. Saya sudah jadi penyendiri selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu. Tapi selamat ya nak. Ketua termuda dari grup Sao. Ketua yang hebat sekali. Ayah saya kesehatannya tidak baik. Saya hanya membantu. Dulu di kuliah kamu tidak pernah rendah hati seperti ini. Saya penasaran apakah Mr. Sao mau berbaik hati menghormati saya. Mari kita cari tempat yang tenang untuk membahas proyek. Ayo kita pergi bersama. Hahaha. Mr. Sao benar-benar pergi. Mari kita ngobrol sebentar. Ngobrol sebentar, ketemu sebentar, ngobrol sebentar. Setelah kamu pulang ke rumah, saya ingin mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian saya pikir, ada lebih banyak peluang di Cina. Tidak, saya kembali. Hei, bagaimana kabarmu? Bagaimana rasanya jadi ketua? Keren kan? Sangat keren. Hei, kamu juga bilang itu padaku. Oh benar juga, mari kita kembali ke topik. Jadi apa rencanamu setelah pulang ke rumah? Di mana kamu akan mendapatkan pekerjaan tinggi sekarang? Jangan bercanda. Berantakan saat saya kembali. Saya melamar ke beberapa perusahaan tapi ditolak. Bukan hari ini. Baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Saya berencana untuk bersantai dulu dan membicarakannya nanti. Bahkan lulusan Harvard pun ditolak perusahaan. Apa mereka buta? Tapi tidak apa-apa. Pernahkah kamu berpikir untuk bergabung dengan perusahaan kami untuk pekerjaan yang lebih baik? Itu tidak bisa dikatakan sepenuhnya. Saya juga ingin mengundang saya. Tapi saya tidak bisa memberikan kondisi yang baik. Tapi perusahaan ini menyetujui semua kondisi saya. Kamu yang memutuskan. Baiklah, mari kita bersosialisasi dulu dan bicara nanti. Kamu yang memutuskan, saya tidak akan memaksa. Tapi kamu harus ingat, pintu keluarga Zhao selalu terbuka untukmu. Dengar kamu bisa minum dengan baik. Mau minum? Kalau begitu mari kita pergi. Bersulang untuk masa muda kita yang memudar. Bersulang untuk saudara yang saya beli dengan sepiring pangsit. Apa saya membawa uang? Hahaha, saya juga tidak membawa uang. Hahaha, ayo. Pak, kami sudah penuh. Anda perlu menunggu sebentar. Bukankah lebih baik jika kita berbagi meja di sini? Oke, tentu. Orang Cina. Terima kasih. Hai Pak. Apakah Anda perlu memesan makanan? 2 piring daging babi dan 2 piring seledri. Lalu campur dengan sambal. Itu saja, terima kasih. Tolong bantu saya membayar. Terima kasih banyak. 4 piring, apakah Anda ingin muntah? Jika tidak bisa menghabiskannya, bungkus dan makan nanti. Ya, Anda masih ingin sambal. Rasanya enak dengan saus asam pedas. Dari mana Anda teman sekelas? Ibu kota Cina. Distrik mana? Distrik Huairou. Apa yang salah dengan saya? Teman saya Jack. Hai, saya Jack. Hai, senang bertemu denganmu. Pak, pangsit Anda. Anda harus makan daging babi dulu lalu seledri. Oke, dengan saus asam pedas itu. Saya memberitahu Anda, aku selalu makan seperti ini. Sangat enak. Akan lebih seru kalau ditambah bawang putih. Aku nggak ngerti apa yang kamu bilang. Wow, pangsitnya enak banget. Itu beneran enak. Aku kasih tahu ya.
Ada apa sih denganmu? Kayaknya aku lupa bawa dompet. Kasih uang. Berapa tagihannya? Uangnya nggak cukup. Ayo kita bayarin tagihannya bareng-bareng. Oke, kasih aku sedikit waktu. Sampai jumpa lain kali ya volume I volume. Dah bye-bye. Oh, itu keren banget. Hahaha, udah mulai nih. Ayo, ayo, ayo. Oh, Kamu ngapain sih? Kenapa kamu sedih banget? dimanapun kamu berada, kamu selalu jadi pusat perhatian. Ini tahun baru Imlek, kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia di tahun baru ini. Bahagia. Gimana kalau kamu minum dan main sesuka hatimu? Hari ini semuanya milikku. Selamat tahun baru. Kamu mau pergi dansa? Oke. Ayo kita pergi bareng. Aku nggak bisa dansa. Nah gitu dong. Ayo main bareng. Kamu pergi dulu baru aku ikut. Kembalikan barangnya ke pemilik aslinya. Kamu yang bawa mobilnya. Aku nggak bisa buka, pulang ke rumah. Itu artinya apa? Ada apa? Bisa ku bantu? Minum kopi dulu. Kamu nggak bisa bantu. Aku nggak tahu cara menolong diriku sendiri. Aku merasa nggak berguna. Mending kamu kasih tahu aku. Iya atau enggak? Apakah itu grup Sao? Kesulitan apa yang kamu alami? Bagaimana kamu tahu? Terkenal. Anak dari grup Sao. Sulit untuk tidak diketahui orang. Kamu benar menebaknya. Itu dia. Pemegang saham sekarang ingin bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka keluar. Permintaan penarikan saham. Jadi kamu tahu. Perusahaan sedang mengalami masalah arus kas. Kelas mereka membuat keributan. Ayahku tidak tahan lagi dan dirawat di rumah sakit. Jadi begitu keadaannya. Lalu ayahmu, kenapa tidak setuju bekerja sama dengan perusahaan luar negeri? Perusahaan luar negeri diharuskan memegang 27% saham. Ayahku takut perusahaan SHO tidak akan lagi bernama SHO di masa depan. Secara bertahap ditelan. Bagaimana dengan pemegang saham lain di perusahaanmu? Kenapa bekerja sama dengan perusahaan luar negeri? Apa maksudmu dengan menuruti pasar? Blah blah blah, banyak hal yang tidak aku tahu. Aku pikir yang paling penting untuk grup Sao sekarang adalah menstabilkan pemegang saham. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Aku pikir kamu bisa meminta ayahmu untuk menambah sahamnya sebesar 1% kepada pemegang saham yang keluar. Dengan begitu pemegang saham lain bisa melihat kesungguhan ayahmu. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1% ya. Hanya dengan melepaskan kamu bisa mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Sao sekarang adalah arus kas. Hanya dengan cara ini, pemegang saham lain bisa distabilkan. Jika kamu tidak melakukan ini, aku takut grup Sao tidak akan lagi bernama Sao. Selesai. Setelah ayahku melakukannya sesuai dengan caramu, benar-benar memberikan ketenangan bagi pemegang saham yang tersisa. Kamu tahu ini disebut apa? Ini disebut kontraspionase. Oh, kontraspionase. Itu karena rencana kontraspionasemu. Mari kita minum bersulang. Kenapa? Kami akan segera lulus. Apakah kamu berencana tinggal di sini atau pulang ke rumah? Ayo kembali ke Cina meskipun kondisinya baik. Tapi ekonomi sudah jenuh.
Masih ada ruang untuk berkembang di Cina. Aku lebih suka melakukan hal yang menantang. Oh, kalau begitu, pintu keluarga Zhao selalu terbuka untukmu. Pemula kamu buka, asal kamu bilang. Aku tidak akan membantah. Aku mau pergi. Tapi aku takut Zhao tidak sanggup. Posisi yang aku inginkan adalah ketua. Asisten hahaha. Bagus bersulang. Ini mungkin kan? Bagaimana? Tolong pikirkan. Asal kamu bicara. Uang sama sekali bukan masalah. Di hatimu aku Mengtong hanya peduli uang. Aku kasih tahu. Hal yang paling tidak aku pedulikan dalam hidupku adalah uang. Kamu salah paham. Ini permintaanku padamu. 3 kali. 3 kunjungan ke Pondok Jerami. Kalau kamu tidak datang lagi, kamu meremehkanku Shao Zenan. Terhormat. Kamu minum terlalu banyak. Kamu punya lebih. Pelayan. Halo pelayan. Mr. Zhao minum lagi. Oke, bukan urusanmu. Kamu turun. Kenapa? Aku tidak minum terlalu banyak. Kamu minum terlalu banyak. Kakak minum sedikit. Tidak apa-apa kali ini. Aku punya asisten pribadi. Aku panggil asisten. Asisten yang mana? Apa orang aneh ini dikirim Tuhan untuk menyiksaku? Halo. Kamu punya 10 menit untuk sampai ke bar cantik. Oke anak ini. Minum. Untuk 10 menit kamu memperlakukanku seperti Profesor Du. Apa waktu akan berubah? Aku tidak akan pergi. Sialan si cabul. Kamu tidak perlu datang kerja besok. Hah. Sudah terlambat, sudah terlambat, sudah terlambat. Hei, kenapa kamu begitu gelisah? Cepatlah bereinkarnasi. Kalau lebih lambat lagi tidak akan cukup untuk melahirkan. Apa kamu akan melayani bos cabul itu lagi? Kamu tahu, bingo jawaban benar. Tambah 10 poin dah. Jangan lupakan si pintu. Oke. Apa yang terjadi? Tengah malam. Bos yang cabul sekali. Hah? Kenapa? Pak Zhao. Halo. Ayo. Apa yang kamu lakukan, kamu bau? Beli baju baru. Ikut aku ke pesta koktail besok, aku perintah. Siapa yang datang tengah malam begini? Kamu pergi lihat. Bibi siapa yang kamu cari? Saya Ibu Ling Xiao. Apakah dia ada? Silakan masuk Bibi. Silakan lewat sini, silakan lewat sini. Ling Xiao, ibumu datang menjengukmu. Kenapa kamu datang tengah malam begini? Makanan apa ini?
Bolehkah aku makan mie instan ini? Apakah bergizi? Apakah uang yang ibu berikan tidak cukup? Bahkan tidak ada bibi. Hidup seperti apa yang kamu jalani? Tempat macam apa ini? Kotor dan miskin. Bisakah orang tinggal di sini? Pulanglah dengan ibu. Bibi kamu baik-baik saja. Aku sudah besar sekarang. Sudah lulus semua. Aku tidak bisa membiarkan kamu dan ayah menanggungku lagi. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang orang tua perjuangkan sepanjang hidup mereka? Bukankah hanya untuk memberikanmu kualitas hidup yang tinggi? Hidup yang bahagia dan bermakna? Ibu, aku tidak perlu lagi ibu menopangku. Selama ibu baik-baik saja, aku akan bahagia. Kebahagiaan ini tidak dibeli dengan uang. Jangan berkhotbah padaku. Bagaimana aku tidak setuju ibu tinggal di tempat ini? Ibu pulang bersamaku sekarang. Ibu, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku baik-baik saja di sini. Tidak masalah jika ibu tidak pulang. Ada villa kosong lain di sebelah timur rumah kita. Ibu dan teman-temanmu pindah ke sana. Ibu mendekat padaku. Juga mudah bagiku untuk merawat. Ini batas terakhirku. Tidak ada kemunduran lagi. Aku tidak akan pergi. Tolong berhenti mengkhawatirkannya, oke? Mengapa ibu tidak mengkhawatirkan anak orang lain? Ibu bilang sekarang sudah dewasa dan bicara pada ibumu seperti ini. Apakah ada anak seperti kamu? Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Duduk dulu, jangan coba-coba padaku. Kamu duduk dulu, anak kecil. Lihat, ibu sudah mengkhawatirkan aku dan ayah sepanjang hidup. Hidup untuk diri sendiri sekali. Lihat, ibu juga bisa mengembangkan minat sendiri saat tidak ada pekerjaan. Pergi ke konser, minum teh dan menonton drama. Bukankah ini bagus? Selama ibu baik-baik saja, aku bisa tidak khawatir. Anak, kamu adalah seluruh hidupku. Ayahmu dan aku hanya memiliki kamu sebagai anak kami. Apakah kamu membawa semua harapan kami? Kamu adalah harapan kami. Ibu, aku sudah sebesar ini sekarang. Bukankah ayahku juga melalui ini? Aku sekarang seorang pria. Ini pengalaman. Pengalaman berarti tidak memiliki ibu, benarkah? Bagaimana bisa? Ibuku adalah orang terbaik dan paling berbudi luhur di dunia. Ibu tercantik dan paling dermawan di dunia. Oh, benar? Berhenti bicara omong kosong padaku. Di mana ayahmu? Ada rapat tahunan yang harus kamu hadiri. Jangan terlambat. Kamu punya kartu ini. Berhenti makan mie instan. Ya ampun. Aku akan sangat marah jika kamu melakukan ini lagi. Hei. Bahkan tidak mau uang. Ah, hei ambisius. Mama menyimpannya untukmu. Oh, jangan makan mie instan lagi. Itu saja. Aku pergi. Hei mama, aku akan mengantarmu ke sana. Hum op as alaheo. Halalalala el al. Oh nih. Aku semua ki. Aku kembali. Mama Nisue ada di sini. Hei, aku kembali. Kenapa kamu di sini? Kamu bertengkar dengan mamamu lagi sampai larut malam. Oh, bukan begitu? Mamaku membuatku gila. Mengomel setiap hari. Lebih tenang bersama kalian. Tapi ketika kamu datang kami tidak lagi damai. Wei, aku akan mandi. Aku juga akan mandi. Itu tidak benar, Vivi. Kenapa kamu begitu asing? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Apa kamu bersama pria? Siapa itu? Cepat katakan padaku. Apa aku mengenalnya? Atasanku minum terlalu banyak. Aku akan mengantarnya pulang. Oh, antar dia pulang. Kenapa kamu tidak menginap? Kamu demam kan? Oh. Aku sedang bicara tentang Nona Wei. Kamu sudah 24 tahun. Masih jomblo. Lagi mikir apa sih? Kenapa nggak dijodohin aja? Ada cowok ganteng mabuk tidur di sebelahmu. Kenapa nggak manfaatkan kesempatan emas ini? Hei, soalnya bosmu nelpon kamu. Berarti aku punya perasaan sama kamu. Alhasil kamu
Pantas aja masih jomblo, sok polos aja. Kamu mau ya? Jangan peduliin dia keracunan drama Korea. Aku nggak sabar buat pergi. Kalian berdua mikir apa sih? Mereka semua udah tua. Kalian berdua nggak pernah bayangin. Gimana rasanya punya cowok ganteng tidur di sebelahmu? Masih aja sok polos. Sok polos buat siapa sih? Nonton drama Korea aku. Oba Kasami Dasaraheyo. Ah Saraheyo. Kasamit ah. Ning Sue Salang Heyo. Nonton 3 kali. Udah tayang 3 kali masih aja ditonton. Ah. Lagi lihat apa? Yang mana yang bagus? Kenapa kamu pergi? Kamu buka pintu buat orang di hotel atau ngasih minum? Apa aku harus nemenin bosku ke pesta koktail besok? Aku nggak tahu mau pakai yang mana. Kapan pestanya? Di mana itu? Boleh aku ikut? Ya ini. Oh bukan berarti aku belum pernah ke pesta koktail. Bilang aja sama bosmu boleh bawa teman. Oke hehe. Terima kasih, aku nggak akan lupa dukunganmu. Sekarang bantu aku pilih mau pakai yang mana sambil kamu kerja. Hei, datang ke aku buat milih baju. Kamu baru aja nemu orang yang tepat. Aku kasih tahu, baju ini penting. Tapi penampilanmu juga penting. Dengerin aku. Ya sekarang kamu harus angkat kepalamu tinggi-tinggi. Oh lihat ke atas. Tapi tarik dagumu sedikit. Dan saat kamu melihat orang, jadilah lebih penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Kamu perlu mengeluarkan listrik dari waktu ke waktu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu juling. UPS itu sudah Itu cukup. saja. Benarkah? Hei, ayo. Pilih baju untukmu. Haha, kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Hei, kamu duduk dengan baik. Lihat, aku akan memberimu transformasi besar sekarang. Itu pasti akan membutakan mata Tuan Zhao. Oh, itu tidak benar. Selain kamu Tuan Zhao, siapa lagi yang akan kamu bawa? Hanya aku. Hanya kamu. Mari bekerja sama dengannya. Kamu harus memenuhi harapan Tuan Zhao padamu. Ya ampun. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Wajahnya seperti ini setiap hari. Wajah poker. Jauhkan diri darinya. Hei, apa salahnya orang menjadi semaunya karena punya uang? Tidak bisakah kamu lebih toleran? Gaya apa yang akan kamu pakai besok? Hei, aku tahu. Manis, oh tidak manis. Wanginya. Yang wangi tidak bisa diterima. Oh baik, asam maupun pedas tidak enak. Hahaha. Ya ampun, hentikan. Aku pergi ke pesta koktail bukan ke bar. Hei, bangun cepat. Bangun, ayo sajikan makanan cepat. Ayo, gaya apa yang kamu suka Tuan Zhao? Ah, beritahu aku cepat. Jangan selalu memanggilku Tuan Zhao. Aku akan bekerja. Oh, ide kamu salah. Apa gunanya jadi asisten? Kita harus buru-buru ke bos wanita. Nyonya bos, saya sudah sangat puas sebagai asisten kecil. Syukurlah, kamu tahu betapa sibuknya saya. Saya tidak akan mempertimbangkan masalah emosional untuk saat ini. Berhenti bicara banyak. Lele, Kamu tidak punya waktu untuk cinta. tapi kamu harus menikah. Kalau tidak bisa menikah, kamu akan menangis sampai mati. UMUPS. Yah, saya tidak punya pilihan lain selain ini. Saya membawa semuanya kali ini. Serahkan pada saya. Saya adalah Doraemon. Apa yang kamu mau? Tunggu. UPS. Dang. Maaf, agak berantakan, biar saya rapikan. Hei, Wei. Saya lihat. Kamu cocok pakai baju elegan. Tunggu, saya akan mencarikannya untukmu. Bagaimana yang ini? Oh tidak. Hanya orang kaya yang pergi ke sana. Saya peniru. Sangat memalukan. Saya akan menggantinya untukmu. Hei.
Hehehe, yang ini bagus. Bagaimana? Hahaha, Apakah warna ini terlalu mencolok? Saya bukan pemeran utama. Wei, yang ini sangat bagus. Pikiranmu salah. Kamu pasti akan menarik perhatian 10.000% saat memakai ini. Ning Sue, maafkan saya. Tidak, saya bilang. Ini seperti memberimu hutan. Kamu hanya butuh sebatang ranting pohon willow, memberimu laut. Kamu hanya butuh setetes air. Jadi mengapa tidak maju? Mengapa? Ini. Aduh, jangan bicara lagi. Cepat pergi. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Kalau kamu naik jabatan, kamu harus membalas budiku dengan baik. Cepat pergi. Apa benar tidak apa-apa untuk segera pergi? Oke, cepatlah. Kamu percaya padaku. Oh, cepat pergi. Orang-orang yang datang kali ini semuanya orang penting kan? Oh, Tuan Lin. Sudah lama tidak bertemu. Hei, halo. Hahaha, UPS. Senang bertemu denganmu. Hahaha, apa Ling Xiao ada di sini? Apa yang bisa saya bantu? Benar, kami tidak mencari dia. Ayahnya yang datang kepadanya. Ketua Ling. Ling Xiao. Ayahmu menyuruh kami mengirimkanmu beberapa pakaian. Bilang kamu harus segera pergi ke pesta koktail. Pesta koktail tidak ada pesta minum. Saya sedang bekerja. Tolong jangan menyelidikin kami. Tuan Ling bilang selama kamu bisa ikut kali ini. Mulai sekarang tidak ada yang akan menghentikanmu melakukan apapun. Pesta koktail apa? Sangat meriah. Kamu bilang ke ayahku. Saya tidak akan pergi ke Linggongzi. Selamat tinggal Ling Xiao. Saya tidak yakin apakah ini kencan buta. Kamu menendang orang saat mereka jatuh. Ibumu yang mengangkat telepon. Cepat angkat. Berhenti bicara omong kosong dan pegang dulu untukku. Halo. Ling Xiao, kamu di mana? Kamu kemana saja? Ibu saya sedang bekerja. Saya mohon berhenti membuat masalah, oke? Janji saja pada ibumu untuk datang ke pesta ini segera. Saya bilang, kamu harus datang. Resepsi ini sangat-sangat penting untuk ayahmu. Cepatlah, ibu sedang menunggumu. Baiklah. Anak ini benar-benar. Halo? Saya sedang berbicara tentang Nona Wei. Saya sudah menunggumu lama. Kenapa kamu belum sampai? Tidakkah kamu takut bosmu yang mesum itu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf, Ning Sue, tiba-tiba perutku sakit. Sebentar lagi. Tolong tunggu aku sebentar. Oh, tidak. Nanti kita bicara lagi, hei. Terlalu banyak. Bagaimana kalau mau dengar ya? Sebagai sutradara baru saya ingin bertukar pikiran seni yang mendalam denganmu. Bagus atau buruk? Aktor yang hebat. Untuk mengetahui apa itu, akting juga sebuah seni. Ya, seperti dalam hidupmu. Jika kamu mengambil peran ini, pemahaman yang sangat mendalam tentang hati, maka akting ini bukan lagi sekadar akting. Tapi apa? Ini adalah seni. Seperti aktor-aktor tua yang kita lihat. Apa yang kita katakan tentang mereka? Seniman pertunjukan. Benar-benar. Sama. Akting atau filosofi. Mari saya beri contoh. Bruce Lee tahu kan? Tentu saja saya tahu. Superstar Kung Fu Tiongkok nomor 1. Demikian pula keterampilan aktingnya tak tertandingi. Kenapa? Karena dia seorang seniman. Ya, banyak orang memuja Bruce Lee sebagai guru mereka. TAPI. Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung.
Cara membunuh adalah filosofi. Karena dia tahu bagaimana mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Toleransi adalah kebesaran. Kung Fu pasti tidak persis sama. Sama halnya dengan aktor. Ini pasti bukan tentang apa yang telah aku rekam. Apa yang telah aku mainkan? Itu vulgar. Untuk menjadi aktor yang benar-benar baik, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dulu. Kesulitan berbaring. Siapa yang tidak ingin berdiri dan tampil? Benarkan. Tapi siapa yang benar-benar bisa berbaring dan menonton? Hei, berbaring yang aku bicarakan pasti bukan berbaring itu. Hahaha, aku telah mengalami kemunduran. Mengalami kegagalan. Ketika kamu telah mengalami banyak kemunduran dalam hidupmu. Banyak kegagalan. Kamu bisa benar-benar memahami dunia batin seorang karakter. Kalau tidak, apapun yang kamu perankan akan kosong. Itu palsukan. Itu tepuk tangan. Hahaha, bagus sekali. Beri jalan sebentar. Kamu berbicara dengan baik. Orang-orang sangat mengaguminya. Mari kita minum untuk pidato indahmu. Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah artis kontrak perusahaan film, aktor dan model. Ning Sue dan Rao Shikai. Hei, merek apa yang telah kamu dukung? Karya apa yang telah kamu hasilkan? Benar, katakan apa yang ingin kamu dengar. Bicara tentang itu, aku. Kenapa kamu begitu norak? Apakah kamu mendengarkan sutradara Rao? Jangan langsung bertanya. Merek apa yang telah kamu dukung? Ini benar-benar norak sebenarnya aku. Aku telah bermain dalam banyak hal. Apa iklannya? Serial, TV, Film, oh my. ada begitu banyak sampai aku tidak bisa menghitung semuanya. Terlalu banyak model. Sangat norak. Sutradara Rao, aku pikir kita harus pergi ke tempat lain. Lalu mari kita bicara tentang seni rupa. Bagaimana menurutmu? Bye-bye. Dan hei, ini tidak bisa parkir. Berhenti di sana. Kamu lihat apa? Ayo, nanti ada makanan untuk dimakan. Kamu bahkan tidak bisa bicara bahasa manusia ya? Ini rumah Ketua Lin. Pak, perhatikan sikap Anda. Lin, maafkan saya. Saya tidak tahu itu Anda. Maaf karena begitu terkejut. Tolong bantu saya menghentikan mobil. Maaf, orang baru tidak tahu aturan. Ayo masuk. Pesta koktail akan segera dimulai. Proyek ini juga berkat bantuan Anda. Hahaha, sama-sama. Ya, ada yang bisa saya bantu? Oke, Paman. Shin An. Kamu sibuk dulu. Saya duluan. Oh, bagus. Chen Nan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Sejak kamu pergi ke luar negeri, tapi sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Lihat anak muda semakin bersemangat. Tidak buruk. Hahaha. Oh, benar. Bagaimana ayahmu? Bagaimana kabarnya sekarang? Dia baik-baik saja. Sangat baik. Saya juga dengar kamu sudah mengambil alih keluarga Shao sekarang. Hei, ini hal yang bagus. Jangan khawatir anak muda. Jangan terburu-buru, santai saja. Percayalah, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Jika ada sesuatu, bilang saja ke Paman. Terima kasih, Paman. Saya bukan satu-satunya yang mengelola perusahaan. Ayah saya juga membantu. Ia kerjakan dengan baik. Ayah Ling Xiao. Kamu datang tepat waktu. Lihatlah. Sepupumu baru kembali dari luar negeri. Kami baru bertemu 2 hari yang lalu. Kamu sudah melihat. Ya, aku sedang bicara denganmu, dasar bajingan kecil. Kenapa kamu tidak bilang ke ayahmu? Kenapa kamu di sini? Kenapa? Kenapa kalian berdua saling kenal? Kami bertemu seorang wanita. Oh, kebetulan sekali. Itu bagus. Dia sekarang asistenku di perusahaanku. Ngobrol yang asik dengan saudaramu. Sudah lama tidak bertemu. Meng Tong pergi dan kami berdua punya acara sosial. Oke, kalian berdua ngobrol yang asik. Kami pergi dulu. Seng Nan, kita pergi dulu. Para tamu terhormat. Selamat malam semuanya. Merupakan kehormatan bagi kita semua untuk hadir. Acara makan malam apresiasi HUT ke-20 grup Seongda. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Silakan sambut Bapak Lin Yongseong, Ketua Grup Seongda. Dia naik panggung bersama istrinya, Nyonya Zhao Meihua, untuk menyampaikan pidato.
Para tamu terhormat, teman-teman dan keluarga yang terkasih, selamat malam semuanya. Saya mewakili grup Seongda, menyambut hangat semua yang datang malam ini. Teman-teman bekerja tanpa lelah, datang dari jauh untuk memberikan ucapan selamat, dan membahas urusan bisnis. HUT ke-20 grup kami menambah kehangatan dan kedamaian. Saya sangat bahagia dan meningkatkan persahabatan antara kedua belah pihak, dan telah berusaha tanpa henti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus itu kepada keluargaku. Selama bertahun-tahun, tanpa dukungan mereka, tanpa pengertian mereka, percayalah Seongda tidak akan sehebat sekarang. Jadi, saya harap semua memberikan tepuk tangan meriah kepada istriku Nyonya Zhao Meihua. Teman-teman datang dari jauh. Sangat senang pada kesempatan bertemunya teman lama dan baru. Saya mengusulkan untuk kerja sama tulus kita di masa depan. Demi persahabatan kita yang abadi. Juga demi kebahagiaan keluargamu. Dan kesehatan yang baik. Mari kita semua angkat gelas bersama-sama. Teman-teman. Bersulang ahahaha. Kenapa? Yo saudariku tercinta. Ini temanmu. Tidak, aku tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Aku mengenalmu, hahaha. Hahaha. Tiba-tiba ada kejadian kecil. Ini juga cukup menghibur. Ayo teman-teman. Mari kita lakukan dulu. Kemudian saatnya untuk menari. Semoga kalian bersenang-senang bermain bersama teman-teman. Hahaha, sutradara Yao. Ayo kita menari. Sutradara Rao, bagaimana tarianku? Tarian yang bagus. Pernahkah kamu berlatih menari? Tentu saja. Tolong pikirkan aku jika ada peran menari di masa depan. Baiklah, aku perlu meninggalkan nomor telepon dulu. Bagaimana? Tidak masalah.
Jangan kesini, jangan kesini, jangan kesini. Gadis cantik seperti kamu, maukah kamu menari denganku? Apa urusanmu apakah aku menari atau tidak? Aku ingin kamu menjaga Wei Wei. Menari denganku. Oh. Bagus. Oh. Oh. Chen Bin Wem. Kamu telah banyak membantu Xiongda selama ini. Membantu kita mengatasi satu kesulitan demi kesulitan. Ayo bersulang untukmu. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuan Lin. Pesta koktail hari ini sangat bagus. Sopan dan elegan. Sekilas itu gaya kita. Hahaha, aku hanya mencari alasan. Menggempalkan semua orang untuk berkumpul. Hahaha ayah. Maafkan aku, karena ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Jadi saya datang terlambat. Ayo. Biar saya perkenalkan. Ini adalah Tuan Lin, Ketua Xiongda. Halo paman, ini adalah istri ketua. Halo Bibi. Ini si gadis kecil. Kian baru saja kembali dari luar negeri. Setiap hari sangat sibuk. Oh, saya tidak menyangka putri Anda sudah sebesar ini. Benar, saya tidak melihat anaknya. Kami tidak merasa tua. Hahaha, berapa umur Kian tahun ini? Oh hai. Tidak muda lagi, 26. Hahaha, semua anak sekarang seperti ini. 26 itu tidak kecil. Saya masih single. Saya masih punya pacar. Saya masih single. Hahaha, anak-anak sekarang. Semuanya tentang karir. Ya, hei. Tuan Lin, kenapa saya belum melihat putra Anda? Putra saya seharusnya sedang menari di lantai dansa ini kan? Bagaimana kalau kita lakukan ini? Cari kesempatan. Biar kedua anak ini juga saling kenal. Anak muda, banyak yang bisa dibicarakan. Ya Kian. Hari apa? Bibi mengundangmu keluar untuk minum kopi dan makan malam. Bagaimana menurutmu? Baik Bibi ayah. Teman saya, kalau baju saya akan pergi melihat. Baik untuk pergi. Permisi. Silakan. Putri Tuan Chen. Sangat cantik. Ya. Jangan lewatkan penghargaannya. Kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Saya. Meng Tong. Kenapa? Aku datang bersama teman-teman sekelas. Benar kan Meng Tong? Oh iya. Teman sekelas. Wanita ini, ya dia bos perusahaan kami. Mr. Chen. Halo Mr. Chen. Senang bertemu denganmu. Aku juga sangat senang. Kalau begitu aku kesana dulu untuk menemui teman-temanku. Kalian ngobrol dulu saja. Ya oke. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Bersulang. Selamat tinggal. Bukankah pesta koktail seperti ini membosankan? Cukup membosankan. Ayo kita minum anggur ini lagi. Mr. Chen. Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Kalau kamu duluan, bukankah aku akan merasa bosan sendirian? Rokmu sangat cantik. Sampai jumpa besok.
Hei Ling Xiao, kamu di mana? Kukira kamu sudah pergi. Oh, aku sudah siap untuk pergi. Hei Meng Tong. Hari ini terima kasih atas bantuanmu. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Oh, tidak perlu makan. Tapi kalau kamu benar-benar bisa kembali ke Xiongda untuk membantu, aku merasa jauh lebih tenang. Hei, apakah itu bosmu hari ini? Oh, maksudmu dia. Ya, dia sangat baik padaku. Sangat baik, seberapa baik? Seberapapun baiknya, tidak sebaik menjadi bos sendiri. Kamu benarkan. Kenapa? Sepertinya aku punya juru bicara lagi. Oh, aku bingung. Apakah toko 4S benar-benar memiliki sihir yang begitu hebat? Kamu tidak ingin meninggalkan beruang besar di sini. Bukan masalah toko 4S. Sejak kecil aku punya mimpi. Buka bengkel modifikasi mobil sendiri. Jadi aku harus mulai dari bawah. Untuk memahami kebutuhan setiap pelanggan. Jangan khawatir. Ayahku masih butuh perawatanmu. Ayo bro. Aku duluan ya, jangan khawatir. Hei, kamu terlambat lagi. Pagi-pagi sudah terlambat lagi. Lihat. Halo. Kenapa kamu terlambat lagi? Mr. Sao tidak puas dengan dokumennya. Tolong buat lagi. Selesaikan secepatnya. Selesaikan ini sebelum pulang kerja hari ini. Taruh di mejaku. Gimana aku bisa menyelesaikan dokumen ini setelah pulang kerja? Kamu yang putuskan sendiri. Ah, Tidak ada yang bisa ditemukan. Ah. Pemegang saham misterius ini, informasi yang kita punya sangat sedikit. Kita tidak bisa menemukan berita apapun. Mereka selalu membeli saham kita sedikit demi sedikit. Dan mereka hanya menargetkan pemegang saham kecil. Pasti tidak sesederhana itu. Kita tidak boleh membuat musuh curiga. Cek Xiongda dulu. Big Bear. Benar. Pertandingan hari ini, tim Dania memang sangat beruntung. Itu nomor 16. Zakhoff, aku sedang bicara tentang tuan muda. Siapa yang bikin kamu marah lagi? Aku orang yang suka nostalgia. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mencari aku. Juga pergi ke Xiongda. Bisa tolong jangan sebut ini lagi. Awalnya aku tidak tahu. Apakah kamu punya hubungan seperti ini? Selain itu perusahaan juga berjalan dengan baik. Aku khawatir ini tidak baik untukmu. Hei, kamu tidak bisa bilang begitu. Kamu masih mau menganggapku sebagai saudaramu, membantu di mana-mana. Apa posisi kamu di Xiongda? Asisten ketua. Hei, lumayan bagus. Kamu pasti bisa terlibat dalam banyak proyek inti. Intinya tidak sama. Tapi hanya mengurus urusan kecil, mengerjakan pekerjaan sampingan. Jangan bilang begitu. Maka aku minta dari kamu, dapatkan banyak informasi berharga. Itu juga tidak mungkin, benar kan? Aku bilang teman. Aku baru saja bergabung dengan perusahaan ini. Kamu tidak akan menyulitkan aku kan? Kamu salah paham. Tidakkah kamu tahu siapa aku? Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang memutus sumber dana, tapi lawanku mungkin tidak. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ya, katakan padaku. Apakah kamu menemukan, apakah Xiongda memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu. Tidak. Bagaimana bisa tidak? Itu adalah pemegang saham grup Sao. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ya, katakan padaku. Apakah kamu menemukan, apakah Xiongda memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu. Tidak. Bagaimana bisa tidak? Apakah saham grup Sao yang dimanipulasi? Bagaimana mungkin? Tidak. Ayo minum-minum. Ayo minum-minum. Yang ini. Bagaimana menurutmu tentang roadshow? Bagus, ramai banyak orang.
Ling Xiao, bagaimana menurutmu? Tidak ada yang baru di roadshow. Kedua, tidak mendukung penyebaran. Dan orang yang datang menonton acara, sedikit yang benar-benar ingin membeli mobil. Juga tidak mendukung penyebaran semangat budaya kita. Jadi bagaimana menurutmu? Mikrofilm. Bagaimana menurutmu? Kami sudah memikirkannya sebelumnya, tapi biayanya terlalu tinggi. Tahukah kamu, tidak berbicara tentang produksi. Anggaran kita tidak cukup hanya untuk para aktor. Mudah bagi aktor untuk berbicara. Kita bisa mengadakan audisi. Dari pekerja kantoran hingga mahasiswa. Proses ini adalah publisitas. Itu masuk akal. Ada yang setuju. Menurutku metode ini sangat bagus. Acara bakat saat ini, perhatian umumnya sangat tinggi. Maka kamu minta Departemen Perencanaan untuk segera membuat rencana. Oke. Mr. Zhao, ini laporan yang sudah direorganisasi. Biarkan saja. Hampir tidak memenuhi syarat. Terima kasih Mr. Zhao. Aku akan bekerja lebih keras. Kemudian aku akan keluar dulu. Kenapa? Tunggu sebentar. Lihat file-file ini. Belajar dari orang lain. Aku kasih kamu 3 hari. Tulis laporan untukku setelah membacanya. Aku harus menulis lagi. Banyak orang keluar dan tutup pintu. Oh, Wah, sangat tampan. Hei, lihat-lihat. Dibandingkan dengan Mr. Zhao kita. Jauh lebih buruk. Ya tampan? Oh, Wei Wei Hai sangat tampan. Aku di sini untuk memberikan sesuatu. Aku sedang bekerja. Ini perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membawakan murok. Bukankah aku sudah memberi murok kemarin? Tolong. Bisakah kamu bersikap baik? Tolong jangan ganggu pekerjaan rekan kerjaku ya. Mr. Zhao. Halo Mr. Zhao. sudah selesai kerjaan yang aku minta? Aku